kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perjuangan Cut Nyak Dien dalam melawan kolonial Belanda. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Cut Nyak Dien. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Cut Nyak Dien? Cut Nyak Dien sendiri merupakan salah satu pejuang wanita yang berasal dari Aceh. Cut Nyak Dien merupakan salah satu anak yang berasal dari keluarga bangsawan. Ia merupakan anak dari seorang ule balang yang bernama Teguh Nanta Setia. Teguh Nanta Setia ini merupakan seorang pemerintah yang sangat disegani pada masyarakat Aceh pada saat itu. Cut Nyak Dien sejak kecil dididik dan diberikan sebuah pemahaman ajaran Islam yang sangat kuat, dan juga diberikan suatu pelajaran tentang strategi bagaimana cara berperang dan menjadi seorang pemimpin. Di usianya yang remaja, Cut Nyak Dien menikah dengan salah satu pejuang muda Aceh yang bernama Teguh Ibrahim Lamnga. Teguh Ibrahim Lamnga sendiri merupakan seorang pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Ia juga merupakan suatu pimpinan pasukan Aceh dalam pertempuran melawan kolonial Belanda. Namun, takdir berkata lain. Pada tahun 1878, dalam pertempuran yang berada di Desa Geletarum, Teguh Ibrahim Lamnga gugur. Gugurnya Teguh Ibrahim Lamnga sangat mensayat hati para pejuang Aceh pada saat itu, di mana mereka kehilangan sosok pemimpin yang sangat berkontribusi besar atau yang sangat berpengaruh besar terhadap perang Aceh melawan kolonial Belanda pada saat itu. Nyak Dien yang merupakan istri dari Teguh Ibrahim Lamnga bersumpah untuk tidak pernah tunduk terhadap yang namanya pemerintahan Belanda. Bahkan ia sendiri yang langsung turun tangan ke medan pertempuran untuk memerangi para kolonial Belanda tersebut. Beberapa tahun setelah kematian suaminya yaitu Teguh Ibrahim Lamnga, Cut Nyak Dien menikah lagi dengan seorang pejuang hebat lainnya, yaitu Teku Umar. Pernikahan mereka bukan hanya sekedar atas dasar cinta, akan tetapi juga karena kesamaan visi dalam suatu perjuangan. Teku Umar ini dikenal sebagai seorang pemimpin perang yang cerdik. Pada tahun 1893, ia menggunakan strategi yang tidak terduga. Ia berpura-pura menyerah kepada Belanda agar dapat memperoleh persenjataan dan perlengkapan perang. Belanda yang terpedaya akhirnya memberikan dukungan kepada Teku Umar. Namun, setelah berhasil mengumpulkan cukup persenjataan, ia berbalik menyerang Belanda dengan pasukan yang lebih kuat. Strategi ini sangat efektif dan membuat Belanda kewalahan. Bersama Cut Nyak Dien, mereka memimpin perlawanan gerilya di hutan-hutan Aceh. Mereka terus melakukan serangan mendadak terhadap pos-pos Belanda, sehingga musuh kesulitan menaklukkan Aceh. Tahun 1899, pertempuran besar terjadi di Melabo. Teku Umar memimpin pasukannya dengan gagah dan berani. Tetapi dalam pertempuran tersebut ia gugur. Kematian suaminya ini menjadi pukulan berat bagi Cut Nyak Dien. Seperti sebelumnya, ia tidak akan pernah menyerah. Kini ia memimpin pasukannya sendiri berjuang tanpa henti di pedalaman Aceh. Hidup dalam hutan menghadapi penyakit, kelaparan, dan serangan musuh tidak membuat semangatnya itu surut. Meskipun usianya semakin tua dan kesehatannya memburuk, ia tetap berdiri di garis depan, mengangkat senjata untuk mempertahankan tanah air tercinta. Yang kedua, pada tahun 1899, Cut Nyak Dien memimpin garda paling depan perlawanan rakyat Aceh hingga merepotkan Belanda selama bertahun-tahun. Tahun 1905 menandai akhir perjuangan Cut Nyak Dien karena persembunyiannya diketahui Belanda dan ditahan. Peristiwa itu terjadi selama sekitar 6 tahun.
Din bersama pasukannya gigih berjuang dengan strategi bergerilya, melintas berbagai medan perang demi mempertahankan kebenaran rakyat Aceh dari penjajahan Belanda. Pada April 1905, pasukan yang dipimpin Cut Nyak Dien mendapat serangan tiba-tiba sehingga satu persatu Panglima Aceh gugur dalam pertempuran. Sehingga beberapa orang pada tahun 1905 menyebabkan pasukan Aceh kehilangan persediaan makanan dan harta benda. Di tengah itu, kondisi kesehatan Cut Nyak Dien yang memburuk. Cut Nyak Dien bertahan dengan hanya mengandalkan pisang bakar selama 8 hari. Di usianya yang hampir menyentuh 60 tahun, Cut Nyak Dien sakit yang menyebabkan penglihatannya rabun. Meskipun perjuangan mereka merepotkan Belanda, Panglaut mulai goyah sekaligus tiba dengan kondisi kesehatan pemimpin perang. Sebagai prajurit yang setia menemani Cut Nyak Dien, dia tahu betul tidak banyak yang bisa dia lakukan di dalam hutan untuk menangani kesehatan pemimpinnya. Dengan berat hati, Panglaut Ali diam-diam berunding dengan Belanda. Ia berjanji akan menangkap sisa pasukan Aceh dengan syarat Cut Nyak Dien akan diperlakukan hormat dan mendapatkan perawatan yang layak setelah perjanjian tercapai. Ia berjanji akan menangkap sisa pasukan Aceh dengan syarat Cut Nyak Dien akan diperlakukan hormat dan mendapatkan perawatan yang layak. Setelah perjanjian tercapai, Belanda dan Panglaut mencari Cut Nyak Dien di Pamindu, tapi mereka tidak menemukan jejaknya. Pencarian selanjutnya dilakukan ke hutan Gusong. 7 November 1906, seorang anak laki-laki menjadi kurir Cut Nyak Dien berhasil ditangkap dan memberi informasi tentang persembunyiannya. Kemudian Belanda segera menyerbu pondok tempat Cut Nyak Dien dan putrinya Cut Gambang berada. Sebagaimana janji Belanda ke Panglaut, Cut Nyak Dien diberikan perawatan pada masa penahanannya di Banda Aceh. Karena dianggap terlalu berbahaya untuk di Aceh, Cut Nyak Dien akhirnya diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat pada tahun 1908. Jauh dari tanah kelahirannya, ia menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan. Namun, meskipun di tanah rantau, ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dihormati. Masyarakat setempat mengenalnya sebagai seorang wanita tua yang memiliki pengetahuan agama yang luas. Pada tanggal 6 November tahun 1908, Cut Nyak Dien menghembuskan nafas terakhirnya di pengasingan. Ia dimakamkan di Sumedang, jauh dari tanah kelahirannya. Walaupun demikian, semangat juangnya tetap hidup dalam ingatan rakyat Aceh dan bangsa Indonesia.